Perkenalkan, nama saya Febrina Sembiring dengan NIM 10202300. Saya mahasiswa Stiki Santai Elizabeth dengan program studi Manajemen Informasi Kesehatan. Di sini saya akan memaparkan materi tentang menganalisis regulasi dan kode etik yang relevan dengan pengelolaan tenaga kesehatan. Selamat menonton! Apa itu regulasi etika profesi? Berkembangnya hukum kesehatan juga sering dengan pertumbuhannya etika profesi dan aspek-aspek hukum di bidang kedokteran dan kesehatan. Etika profesi kedokteran melandaskan pada dasar dan sumpah Hippocrates yang dikembangkan dalam Sumpah Dokter. Kode etik ini juga menetapkan norma-norma yang menghindari konflik kepentingan dan mempromosikan kolaborasi dengan sesama tetangga kesehatan. Kode etik tenaga kesehatan tidak hanya melindungi kepentingan pasien, tetapi juga melibatkan tanggung jawab moral dan sosial yang luas. Pelanggaran HAM dalam kode etik tenaga kesehatan dapat meliputi berbagai tindakan yang merugikan pasien atau melanggar prinsip-prinsip yang seharusnya dijunjung tinggi. Aspek etika merupakan salah satu fondasi yang sangat penting bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan yang membangun hubungan baik dengan semua pihak selama melakukan hubungan baik dengan semua pihak yang berperan dalam pelayanan kesehatan dapat mempermudah mencapai tujuan bersama, yaitu kesembuhan kepuasan pasien. Pasal 70 rekam medis. Yang pertama, setiap tenaga kesehatan melaksanakan pelayanan kesehatan. Perseorangan wajib membuat rekrutmen medis penerima pelayanan kesehatan. Yang kedua, perekam medis menerima pelayanan kesehatan sebagai dimaksud pada ayat 1 harus segera dilengkapi setelah penerima pelayanan kesehatan selesai menerima pelayanan kesehatan. Yang ketiga, setiap rekam medis penerima pelayanan kesehatan harus dibubuhi nama, waktu, dan tanda tangan atau paraf tenaga kesehatan dan memberikan pelayanan atau tindakan. Yang keempat, rekam medis penerima pelayanan kesehatan sebagai dimaksud pada ayat 3 harus disimpan dijaga kerahasiaan oleh tenaga kesehatan dan pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan. Kode etik profesi. Kode etik tenaga kesehatan adalah seperangkat aturan dan prinsip yang mengatur perilaku moral dan profesional pada praktisi kesehatan dalam menjalankan tugas mereka. Kode etik ini bertujuan untuk memastikan bahwa tenaga kesehatan memberikan pelayanan yang berkualitas, aman, dan beretika kepada pasien dan masyarakat secara keseluruhan. Kode etik perekam medis adalah pedoman tata tertib dan perilaku profesi dalam melaksanakan tugasnya dan dapat bertanggung jawab atas segala tindakannya baik kepada profesi, pasien, dan juga semua masyarakat. Aspek kode etik tenaga kesehatan. Yang pertama, kewajiban menjaga kerahasiaan informasi pasien. Yang kedua, menghormati otonomi pasien dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, memastikan keadilan dalam pemberian pelayanan kesehatan serta menjaga integrasi dan kejujuran dalam praktis medis. Keterkaitan regulasi dengan praktik manajemen sumber daya di unit kerja RMIK. Mengelola sumber daya di unit rekam medis dan informasi kesehatan merupakan proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu. Beberapa referensi mengatakan bahwa pengelolaan sumber daya yang paling rumit dalam mengelola sumber daya manusia, karena manusia mempunyai perasaan harga diri, ingin dihormati, ingin diakui, ingin diperhatikan, dan lain-lain. Telaah kode etik profesi PMIK untuk menghubungkannya dengan dilema etika dalam pelayanan informasi kesehatan. Kode etik perekam medis dan informasi kesehatan, pedoman sikap dan perilaku perekam medis dan informasi kesehatan dalam menjalankan serta mempertanggungjawabkan segala ketidakprofesiannya baik kepada profesi, pasien maupun masyarakat luas. Kode etik adalah prinsip-prinsip moral yang melekat pada suatu profesi dan disusun secara sistematis. Kode etik profesi adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam melaksanakan tugas dalam kehidupan sehari-hari, dan perilaku kerja perekam medis harus sesuai dengan kode etik profesi dalam menjalankan tugas serta mempertanggungjawabkan tindakan profesinya.
Baik, di sini saya akan memaparkan dua soal kasus. Soal kasus yang pertama, sebuah rumah sakit di Belawan, seorang petugas rekam medis membagikan informasi ke pasien kepada pihak lain tanpa izin dari pasien. Apa yang melanggar kode etik dalam kasus ini? Di sini bisa kita lihat opsi jawabannya, teman-teman. Di sini yang paling tepat jawaban yang soal di atas ialah A, kerahasiaan pasien. Pembahasan, petugas rekam medis memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan informasi pasien dan tidak membagikannya tanpa izin dari pasien. Tindakan ini merupakan pelanggaran kode etik yang serius dan dapat merusak kepercayaan pasien terhadap petugas rekam medis. Soal kasus yang kedua, seorang dokter meminta petugas rekam medis untuk mengubah data pasien tanpa alasan yang jelas. Apa yang harus dilakukan petugas rekam medis? Di sini bisa kita lihat opsi jawabannya, teman-teman. Di sini jawabannya paling tepat itu ialah B, menolak mengubah data pasien dan meminta klarifikasi dari dokter. Pembahasan, petugas rekam medis memiliki kewajiban untuk menjaga integritas data pasien dan tidak mengubah data pasien tanpa alasan yang jelas. Tindakan ini dapat merusak kepercayaan pasien terhadap petugas rekam medis dan fasilitas kesehatan. Baik, sekian pemaparan dari materi saya. Jika banyak tutur kata yang salah dalam saya memaparkan materi, saya minta maaf. Saya ucapkan terima kasih. Salam Santa Elizabeth. Terima kasih. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Febrina Besembiring dengan NIM 10202309. Saya mahasiswa Stika Santa Elizabeth Medan dengan program studi manajemen informasi kesehatan. Di sini saya akan memaparkan materi tentang masalah SDM kesehatan, analisis kasus distribusi tenaga kesehatan tidak merata. Selamat menyaksikan. Latar belakang. Sumber daya manusia kesehatan atau SDMK merupakan salah satu subsistem dalam sistem kesehatan nasional yang mempunyai peranan penting dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui berbagai upaya dan pelayanan kesehatan. Upaya dan pelayanan kesehatan harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang bertanggung jawab, memiliki etik dan moral tinggi, keahlian dan berwenang. Adapun dua faktor penyebab ketimpangan distribusi SDMK. Yang pertama itu faktor internal, yang kedua faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor-faktor yang berasal dari dalam sistem kesehatan. Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berasal dari luar sistem kesehatan. Faktor internal, kebijakan pemerintah, SDMK kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah SDM kesehatan, kebijakan pendidikan dan pelatihan SDM kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan kualifikasi dan kompetensi SDM kesehatan, serta kebijakan pembiayaan SDM kesehatan yang bertujuan untuk menjamin ketersediaan anggaran untuk pengadaan SDM kesehatan. Pembiayaan, ketersediaan anggaran yang memadai memungkinkan pemerintahan untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan yang mendukung ketersediaan SDM kesehatan, seperti rekrutmen, pendidikan, dan pelatihan SDM kesehatan. Peraturan perundang-undangan kesehatan, yaitu peraturan tentang standar kompetensi dan sertifikasi SDM kesehatan yang bertujuan untuk jaminan kualitas SDM. Faktor eksternal, perilaku masyarakat, minat masyarakat untuk mengakses tanah kerja berpengaruh terhadap jumlah SDM kesehatan yang tersedia. Selain itu, pola migrasi tenaga kesehatan juga dapat mempengaruhi ketersediaan SDM kesehatan. Migrasi tenaga kesehatan dapat terjadi di daerah pedesaan ke perkotaan, dari daerah terpencil ke yang lebih maju, atau dari negara berkembang ke negara maju. Pertumbuhan penduduk, peningkatan jumlah penduduk akan membutuhkan peningkatan jumlah SDM kesehatan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan akan menuntut SDM kesehatan untuk meningkatkan kualifikasi dan kompetensinya. Diferensiasi kebutuhan pelayanan kesehatan. Diferensiasi kebutuhan pelayanan kesehatan akan menuntut SDM kesehatan untuk memiliki spesialisasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Peningkatan biaya pelayanan kesehatan.
tenaga kesehatan yang harus menggunakan teknologi untuk meningkatkan produktivitasnya sehingga membutuhkan biaya investasi dan pemeliharaan teknologi yang lebih besar. Dampak ketidakseimbangan distribusi tenaga kesehatan terhadap pelayanan rekam medis. Distribusi SDM kesehatan yang tidak merata juga berdampak pada pelayanan rekam medis, di mana kurangnya tenaga kesehatan dan rekam medis dapat menyebabkan keterlambatan dalam pengelolaan data pasien sehingga mempengaruhi kualitas pelayanan kesehatan dan meningkatkan risiko kesalahan medis. Penelitian terdahulu oleh Mei 2020 mengungkapkan bahwa kekurangan tenaga rekam medis berdampak pada keterlambatan pengelolaan data dan menurunnya mutu informasi pelayanan. Fitri dan Hidayati 2021 juga menunjukkan bahwa beban kerja yang tidak seimbang menyebabkan kelelahan petugas serta menghambat proses pelayanan administrasi. Strategi penyelesaian masalah distribusi tenaga kerja di unit RMIK. Strategi manajemen SDM kesehatan adalah upaya untuk memastikan bahwa SDM kesehatan yang tersedia dapat memenuhi kebutuhan dan tantangan pelayanan kesehatan. Strategi ini dilakukan untuk meningkatkan jumlah, kualitas, pemerataan distribusi, dan kesejahteraan tenaga kesehatan. Adapun 4 strategi penyelesaian masalah distribusi tenaga kerja di unit RMIK. Yang pertama, perencanaan karir dan pengembangan profesional. Contohnya, mengadakan konsultasi karir untuk membantu tenaga rekam medis memahami tujuan karirnya dan mengembangkan langkah-langkah untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua, menyediakan pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tenaga rekam medis dalam mengelola rekam medis dan informasi kesehatan. Yang kedua, manajemen kinerja dan motivasi tenaga rekam medis. Manajemen kinerja adalah upaya untuk menilai dan mengembangkan kinerja tenaga rekam medis. Contoh, mengadakan konsultasi karir untuk membantu tenaga rekam medis memahami tujuan karirnya dan mengembangkan langkah-langkah untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua, menyediakan pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tenaga rekam medis dalam mengelola rekam medis dan informasi kesehatan. Yang ketiga, manajemen motivasi adalah upaya untuk meningkatkan motivasi tenaga kerja rekam medis. Contoh, menciptakan lingkungan kerja yang positif untuk mendukung meningkatkan motivasi tenaga rekam medis. Memberikan penghargaan dan pengakuan atas prestasi tenaga rekam medis. Yang ketiga, C. Menciptakan kondisi kerja yang mendukung di unit rekam medis. Contohnya, menyediakan fasilitas dan peralatan yang memadai untuk mendukung kegiatan rekam medis dan informasi kesehatan. Yang kedua, membagi tugas yang sesuai untuk mengurangi beban kerja tenaga rekam medis. Yang ketiga, memberikan gaji dan tunjangan yang layak untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga rekam medis. Yang terakhir, D. Upaya retensi tenaga rekam medis. Contoh, meninjau dan menyesuaikan tingkat kompensasi tenaga rekam medis untuk meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja. Yang kedua, menyediakan pelatihan dan kesempatan pengembangan profesional untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan tenaga rekam medis. Yang ketiga, membuat program kesejahteraan untuk mendukung kesehatan mental dan meningkatkan kepuasan tenaga kerja rekam medis. Baik, di sini saya akan memaparkan 2 kasus. Yang pertama, apa yang dilakukan untuk meningkatkan distribusi tenaga kesehatan? Di sini bisa kita lihat opsi jawabannya, teman-teman. Jawaban dari soal yang di atas yang paling tepat itu ialah B. Memberikan intensif kepada tenaga kesehatan untuk bekerja di daerah terpencil. Pembahasan, memberikan intensif tenaga kesehatan untuk bekerja di daerah terpencil dapat meningkatkan distribusi tenaga kesehatan dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan di daerah tersebut. Intensif dapat berupa gaji yang lebih tinggi, tunjangan, dan kesempatan untuk meningkatkan karir. Selain itu, pemerintah juga dapat memberikan dukungan kebijakan dan efektif untuk meningkatkan distribusi tenaga kesehatan, seperti mengembangkan program pelatihan tenaga kesehatan dan meningkatkan fasilitas kesehatan di daerah terpencil. Kita masuk soal kasus yang kedua. Bagaimana cara meningkatkan kualitas layanan kesehatan di daerah terpencil? Di sini bisa kita lihat opsi jawabannya, teman-teman. Di sini jawaban yang paling betul itu ialah D. Semua jawaban di atas benar. Kenapa?
mengapa pembahasan meningkatkan kualitas layanan kesehatan di daerah terpencil dapat dilakukan dengan meningkatkan jumlah fasilitas kesehatan, memberikan pelatihan kepada tenaga kesehatan, dan meningkatkan teknologi kesehatan. Selain itu, pemerintah juga dapat memberikan dukungan kebijakan yang efektif untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di daerah terpencil, seperti mengembangkan program pelatihan tenaga kesehatan dan meningkatkan fasilitas kesehatan di daerah tersebut. Baik, sekian pemaparan dari materi saya. Jika banyak tutur kata yang salah dalam saya memaparkan materi, saya minta maaf, saya ucapkan terima kasih. Salam Santa Elizabeth. Bye-bye. Terima kasih.